Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi analisis PT Mayora Indah Tbk periode 2019-2020. Mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Fitri Rambu Hadijah, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Tujuan pembuatan video yaitu guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periode yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu progress report. Laporan keuangan terdiri dari data-data antara fakta yang telah dicatat, prinsip dan kebebasan dalam akuntansi, dan pendapatan pribadi. Jadi, laporan keuangan adalah hasil proses pencatatan akuntansi keuangan yang berisi tentang informasi prestasi perusahaan di bidang keuangan. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan utama dan pendukung terdiri atas pertama, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua, perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba rugi perusahaan periode tertentu. Dan yang ketiga, laporan dan sumber penggunaan data. Di sini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Dan yang keempat, laporan arus kas. Di sini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode. Dan yang kelima, laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsur apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dan yang terakhir, laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Kemudian tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagai sebagian besar pemakai. Yang ketiga, menunjukkan apa yang dilakukan oleh manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Berikut ada kinerja perusahaan dan analisa laporan keuangan. Pengertian kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan memiliki dua perspektif utama, yaitu perspektif keuangan dan non-keuangan. Kinerja perusahaan merupakan tingkat prestasi yang dicapai oleh perusahaan, dan analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan. Salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren, jumlah, dan hubungan serta alasan-alasan perubahan tersebut. Dan selanjutnya ada analisa laporan keuangan dilakukan dengan tujuan yang pertama, penyaringan, memahami peramalan, identifikasi, dan evaluasi. Jenis analisis rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek dengan melihat aktiva lancar perusahaan dengan menggunakan current rasio dan quick rasio. Yang kedua, ada rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan dengan menggunakan net profit margin. Yang terakhir ada rasio solvabilitas. Selanjutnya pembahasan analisis PT Mayora Indah Tbk periode 2019-2020. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang subsektor makanan dan minuman dan merupakan salah satu perusahaan besar dinilai dari keberhasilannya mengelola segala aset yang dimilikinya untuk mendapatkan laba yang maksimum yang mungkin membuat para investor tertarik. Berikut dilihat penjualan dan laba bersih 2019 dan 2020. Penjualan di 2019 mencapai 25.026.739 dan laba bersih 2.039.404. Dan di 2020 penjualan mencapai 24.476.953 dan laba bersihnya 2.098.168.
Berdasarkan data laba rugi PT Mayora Indah Tbk 2019-2020 masih terdapat laba yang fluktuatif, yaitu kondisi tidak tetap atau berubah-ubah. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 mengalami penurunan laba bersih dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun penurunan tidak signifikan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dengan 3 rasio keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio yang digunakan yaitu current ratio dan quick ratio. Yang pertama dengan current ratio di tahun 2019 dengan persentase 139,81%, di 2020 dengan persentase 150,17%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio likuiditas dengan menggunakan current ratio, dilihat pergerakan pada tahun 2019 sampai 2020 nilainya mengalami kenaikan. Kondisi perusahaan pada tahun 2019 sampai 2020 dapat dikatakan cukup likuid, maka perusahaan tersebut mempunyai kemampuan melunasi kewajibannya. Dengan quick ratio pada tahun 2019 persentase yaitu 1,927% dan 2020 1,179%. Dilihat dari hasil perhitungan quick ratio tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan, tetapi perusahaan masih dapat dikatakan cukup likuid karena perbandingan aktifanya lebih besar dibandingkan kewajiban yang dimiliki. Selanjutnya dengan rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti pembayaran bunga atas hutang dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Rasio yang digunakan merupakan debt ratio dan debt to equity ratio. Yang pertama dengan debt ratio di tahun 2019 dengan persentase 47,99% dan di 2020 dengan persentase 43%. Berdasarkan perhitungan debt ratio diperoleh nilai debt ratio tahun 2019 47,99% dan tahun 2020 menurun menjadi 43%. Dapat dikatakan hal ini menunjukkan pergerakan yang baik karena debt ratio menurun. Berikut dengan debt to equity ratio di tahun 2019 dengan persentase 92%, di tahun 2020 dengan persentase 77,24%. Berdasarkan hasil perhitungan debt to equity ratio pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan. Jadi, berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas menggunakan debt ratio menunjukkan porsi hutang di bawah porsi aktiva. Dan berdasarkan debt to equity ratio dapat dilihat jumlah hutang tidak melebihi jumlah modal. Dengan demikian, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kondisi yang solvable. Yang ketiga dengan rasio profitabilitas menggunakan net profit margin di tahun 2019 dengan persentase 8,14% dan di tahun 2020 dengan persentase 8,57%. Jika dilihat dari nilai net profit margin tahun 2019-2020 mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak begitu signifikan, tetapi dapat dikatakan baik karena perusahaan masih memperoleh profit dari setiap penjualannya. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas, maka dapat dilihat perhitungan rasio likuiditas dengan quick ratio dan current ratio PT Mayora Indah Tbk dikatakan liquid. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas dengan debt ratio dan debt to equity ratio, debt to equity ratio menunjukkan kondisi yang solvable, dan berdasarkan rasio profitabilitas menggunakan net profit margin mengalami kenaikan walau kenaikannya tidak banyak, tetapi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit masih dalam kondisi yang baik. Jadi, kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk periode 2019 sampai 2020 dapat dikatakan baik, walaupun sempat terjadi penurunan pendapatan pada 2020 dikarenakan penyebab utamanya oleh pandemi COVID-19, tetapi perusahaan mampu menghadapinya, dan dengan demikian kondisi tersebut telah membaik dan telah mengalami kenaikan penjualan. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.